Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam S dengan NIM 1904030199. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisis laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, dan analisis rasio keuangan. Sebagai tugas dari UTS analisis laporan keuangan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma atau lembaga lainnya. Nah, dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan dan investasi. Nah, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Adapun unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Nah, laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Nah, fungsi laporan keuangan atau investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan dapat membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang andal dan diaudit adalah laporan tahunan, di mana yang berisi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama yakni neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Yang kedua mengenai laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa meningkatkan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Dan yang ketiga itu laporan posisi keuangan. Nah, seperti namanya, laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat itu mengenai laporan arus kas. Nah, jenis laporan keuangan yang keempat ini yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, laporan arus kas ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Nah, selain itu laporan arus kas ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian dari laporan keuangan atau entitas. Namun catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan yang berskala besar atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Nah, tujuan pembuatan laporan ini yaitu untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga
letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari laporan keuangan. Kegunaan atau manfaat dari laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Dan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari laporan keuangan. Nah, karakteristik dari atau utama dari laporan keuangan itu menurut Fahmi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Nah, laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu relevan. Nah, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Yang ketiga itu andal atau dapat dipercaya. Nah, laporan keuangan dapat dipercaya jika disajikan secara jujur dengan prinsip substance over from, atau menyajikan yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap. Nah, daya banding laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya agar laporan keuangan dapat dijadikan prediksi keuangan. Nah, laporan keuangan harus menggunakan teknik-teknik dan basis pengukuran dengan konsisten. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengantar analisis rasio. Jadi apa itu analisis rasio? Jadi analisis rasio itu adalah suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Nah, menurut Jonathan Golin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola yang lain serta dinyatakan dalam persentase. Nah, sedangkan keuangan adalah suatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Nah, investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan ini atau perusahaan itu berinvestasi bagus atau tidak. Nah, analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, fungsi dari rasio keuangan adalah yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menentukan nominal pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, metode analisis satu ini juga berfungsi sebagai alasan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua, mengenai rasio perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan ini mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari persediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, mengenai rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan perusahaan. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau
perolehan perbandingan penjualan atau aktiva. Dan yang kelima yaitu rasio investasi. Nah, rasio investasi ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pembeli dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tujuan dari adanya analisis rasio dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mereview kondisi perusahaan saat ini permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. Yang ketiga yaitu alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.